Bagi kalangan tertentu, membeli dan memiliki produk mode mewah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Meski harganya mahal dan selangit, para pecinta brand high-end ini kebanyakan berasal dari benua Asia. Sebut saja sederet brand seperti Louis Vuitton, Chanel yang memiliki harga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Bagi kalangan tertentu, membeli dan memiliki produk mode mewah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Mereka tidak peduli mengeluarkan kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah demi sebuah prestis dan kepuasan pribadi. Benua Eropa dan Amerika menjadi rumah bagi luxury fashion brands. Sebut saja sederet brand seperti Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Dior, dan Balenciaga, Gucci, Prada, dan Fendi seakan sudah menjadi tolak ukur kemewahan masyarakat dunia. Satu item tas ransel LV seri New Age Traveler saja bisa dibanderol 765 juta rupiah. Tidak kalah dengan LV, label premium Hermes dengan ciri khas material kulit buaya seri Made Crocodile Birkin dibanderol seharga 1,5 miliar rupiah hingga 26 miliar rupiah untuk Birkin yang dibuat langsung oleh desainer asal Jepang. Ada juga warna grey-nya. Ini nggak bisa muat handphone, cuman bisa muat kartu kredit, uang, lipstick, gitu aja ya. Jangan expect ini bisa muat handphone karena ini super kecil. Meski ditawarkan dengan harga selangit, para pecinta brand high-end ini kebanyakan berasal dari benua Asia. Bahkan industri produk mode mewah di Asia mengalami perkembangan paling pesat. Indonesia pun memiliki ekosistem produk mode mewah yang solid. Hal ini bisa dilihat dari kebanyakan konsumen yang mulai bergeser. Jika dahulu sebanyak 30% orang Indonesia senang berburu barang bermerek pre-loved, kini penjualan barang baru bisa naik 4 hingga 6 kali lipat. Seperti dilansir dari Reborn, situs belanja online terbesar di Asia, khusus untuk segmen produk fashion prestisius, item mode seperti sepatu menjadi pencarian belanja terfavorit para fashionista, yaitu sebesar 87%, lalu tas branded 56%, dan jam tangan 39%. Bagaimana dengan Anda pemirsa? Doyan belanja barang branded juga? Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita belanja barang branded harga ratusan hingga miliaran rupiah? Akankah kita tetap mencapai financial freedom? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Perception Closing. Ayo pemirsa, ngaku nih siapa yang doyan dan gemar belanja juga memiliki barang-barang branded yang harganya mulai dari puluhan juta rupiah sampai miliaran rupiah. Sebut saja tadi seperti Louis Vuitton, kemudian Hermes, kemudian juga Chanel dan lain-lain yang memang harga dari satu produknya itu bisa membuat kita tuh tercengang begitu ya ketika tahu harganya karena cukup mahal pemirsa. Tapi ternyata nih saat ini ya, sadar atau tidak, sebagian dari masyarakat terutama di Indonesia menjadikan berbelanja barang branded atau memiliki barang branded adalah sebagai gaya hidup yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya gaya hidup yang banyak dijalani oleh masyarakat saat ini nggak cuma minum kopi di kafe atau minum kopi biar keren gitu ya, tapi ternyata belanja atau punya barang-barang branded ini juga menjadi satu gaya hidup yang harus dipenuhi lah gitu, karena terkadang ada beberapa orang ya yang merasa kalau nggak pakai barang-barang branded gitu kayaknya jadi nggak pede, merasa insecure atau mungkin takut dibilang nggak gaul nih pemirsa ya, meskipun harganya tadi ya sangat mahal, ya udah supaya dibilang gaul tetap beli aja pokoknya. Tapi kalau kita ngomongin soal barang branded nih pemirsa, saya jadi teringat satu fenomena yang beberapa waktu lalu ini sempat ramai diperbincangkan di sosial media, terutama lewat TikTok, yaitu tren mbak-mbak SCBD nih. Atau mungkin sebenarnya Anda sudah pernah mendengar juga atau tahu ya soal tren mbak-mbak SCBD. Jadi memang mbak-mbak SCBD ini dikatakan ya identik dengan barang-barang branded atau barang-barang mahal gitu ya, mulai dari sepatunya, kemudian dari tasnya, dari handphone, dari bel, pokoknya barang-barang yang dipakai itu mahal-mahal banget lah gitu. Karena memang kita tahu
SCBD ini adalah salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan gitu ya, pusat bisnis. Jadi kayaknya yang mau ngantor atau mau datang ke situ harus keren dan harus mahal nih barang-barangnya. Tapi kadang-kadang saya juga suka berpikir, apakah orang-orang yang memang gemar atau hobi lah beli atau belanja barang-barang branded ini, mereka sudah benar-benar mampu atau memiliki dananya, atau mungkin sebenarnya mereka ya hanya ikut-ikutan tren aja gitu ya, supaya dibilang nggak kuper dan nggak kalah gaul gitu. Akhirnya mereka memaksakan untuk membeli barang-barang branded yang mungkin tadi ya seperti si Mbamba SCBD itu. Dan ada satu kejadian atau fenomena yang beberapa waktu belakangan ini juga sempat membuat saya geleng-geleng gitu ya ketika tahu ada kejadian seperti ini. Karena menurut saya ini ada-ada aja lah gitu pemirsa. Tapi kira-kira kejadian apa sih atau fenomena apa lagi sih nih ya yang kayaknya tuh bikin kita tercengang ketika melihat beritanya? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Tren penyewaan ponsel merek Apple ternyata tengah naik daun akhir-akhir ini. Netizen dihebohkan dengan jasa penyewaan ponsel iPhone tipe 7, 8, X, 11 hingga 12. Dari sebuah postingan akun Twitter, netizen dikejutkan dengan penawaran jasa sewa iPhone. Unggahan yang diposting pada Sabtu 30 November lalu menunjukkan bahwa pemilik usaha tersebut sengaja membuka usaha penyewaan karena ingin membantu orang yang tak bisa membeli iPhone. Menurutnya, bergaya dengan iPhone bisa dilakukan dengan sewa tanpa harus beli barangnya langsung. Jasa penyewaan iPhone tersebut ternyata sedang marak dilakukan oleh beberapa orang. Akun Instagram bernama @bybeli juga menyewakan iPhone hingga tipe 12 Pro. Dan untuk tahu lebih jelasnya lagi soal level keuangan, bersama-sama kita saksikan informasinya dalam grafis berikut ini pemirsa. Ya itu dia pemirsa, jadi ada 6 level keuangan ya, dimana kalau level 1 ini artinya yang paling rendah, kalau level 6 adalah level yang paling merdeka finansial atau yang paling tinggi lah gitu. Saya coba jabarkan satu persatu. Kalau dimulai dari level 1 atau financial instability, ini artinya Anda masih memiliki kesulitan untuk membayar utang atau cicilan. Nah, kalau Anda masih ada di tahap ini, artinya masih jauh deh dari kata merdeka finansial. Itu untuk level 1. Kemudian kalau level 2 ini artinya Anda sudah memiliki penghasilan yang cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Anda juga sudah mulai bisa untuk mengalokasikan pendapatan Anda untuk investasi maupun dana darurat. Oke, itu level 2. Kemudian level 3 ini artinya Anda sudah terbebas dari yang namanya utang konsumtif ya, dan Anda juga sudah mulai siap untuk memiliki pendapatan pasif. Artinya Anda juga sudah memiliki dana yang cukup untuk ikut investasi nih, di mana investasi ini memang bertujuan untuk menopang masa depan kita atau masa tua kita. Kemudian ya pemirsa, di level 4 ya, ini namanya financial security, artinya investasi yang Anda miliki, hasil dari investasi yang Anda miliki ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda sehari-hari. Itu level 4. Kemudian kalau level 5 ini sudah tingkatannya lebih tinggi lagi atau bisa dikatakan sebagai financial independence. Artinya hasil investasi Anda atau pendapatan pasif Anda juga sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan Anda ini udah nggak perlu worry lagi soal apapun masalah keuangan gitu ya, karena Anda telah mencapai financial independence. Jadi kalau tadi di level 4 hasil investasi Anda cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau di level 5 standar kehidupan Anda itu sudah lebih tinggi lagi dibanding level 4. Jadi uangnya nggak cuma bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk melakukan hal-hal lainnya gitu ya. Misalnya untuk membantu orang lain, kemudian untuk membeli sesuatu yang Anda inginkan, pokoknya itu sudah tercukupi. Kemudian di level 6, level terakhir ini artinya Anda sudah benar-benar merdeka atau bebas finansial gitu ya, lebih tinggi lagi tahapannya dari level 5 pemirsa. Jadi artinya memang
kita nih semua harus semangat supaya mungkin yang saat ini masih ada di level 1, level 2 gitu ya, level 3, kita harus lebih baik lagi dalam melakukan pengaturan keuangan supaya kita bisa mencapai level 6 tadi ya, atau yang benar-benar dikatakan merdeka finansial. Lantas ada beberapa hal yang dikatakan ini menjadi penghambat seseorang ketika ingin mencapai merdeka finansial. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini, pemirsa. Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi penghambat seseorang ketika ingin mencapai merdeka finansial. Itu adalah tadi gaya hidup boros, kemudian konsumtif, suka berhutang, dan tidak berpikiran jangka panjang, alias berpikirnya tuh hanya untuk hari ini aja gitu ya. Hari-hari besok nggak dipikirin, alias mungkin nggak mau investasi nih. Nah, dengan adanya, sebenarnya kalau kita perhatikan nih, dengan adanya kemudahan teknologi yang diberikan, salah satunya mungkin kemarin saya udah sempat bahas ya soal pay later, kalau nggak bisa digunakan dengan bijak, itu nantinya bisa jadi satu faktor juga untuk kita terhambat menuju merdeka finansial. Jadi hal-hal atau hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya, kita saksikan bersama-sama tadi, itu kalau bisa dihindari deh pemirsa kalau kita cepet-cepet ingin mencapai level 6 atau merdeka finansial ya. Pokoknya lakukan pengaturan keuangan yang baik, dan kalau bisa Anda terapkan yang namanya frugal living atau hidup hemat ya, bukan hidup pelit nih, hidup hemat. Kemudian jangan dikit-dikit ngikutin tren deh pemirsa, ada handphone baru gitu ya, Anda langsung beli, kemudian mungkin teman-teman atau lingkungan di sekitar Anda pakai barang-barang yang kelihatannya bagus atau mahal, Anda langsung kepengen mau beli supaya dibilang gaul gitu ya. Mending uangnya mungkin disisihkan dan diinvestasikan aja deh untuk